guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Belko Experiment. Film ini rilis pada tahun 2016. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Film diawali dengan memperlihatkan kota Bogota, Kolombia. Lalu kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Mike yang akan berangkat kerja. Mike bekerja di perusahaan Amerika yang bernama Belko Industri. Saat ini di Belko Industri ada beberapa militer yang memeriksa setiap karyawan yang akan masuk kerja. Ada juga beberapa karyawan yang bermasalah. Setelah melewati pemeriksaan, akhirnya ada 80 orang karyawan yang lolos dari pemeriksaan militer tadi. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh orang yang tak dikenal. Kemudian kita akan diperlihatkan anak baru di perusahaan ini. Dia bernama Denny. Di sini Denny mengatakan ke HRD ini bahwa semalam ia dipasang alat pelacak di kepalanya. HRD ini pun menjawab, itu merupakan syarat dari perusahaan. Bahkan semua karyawan di sini juga dipasangi alat pelacak yang sama denganmu. Itu dilakukan karena banyak penculikan yang terjadi di kota ini. Dengan adanya pelacak ini, perusahaan dapat memantau kita dimanapun kita berada. Setelah mendengar penjelasan dari HRD ini, Denny pun melanjutkan pekerjaannya. Kemudian kita akan diperlihatkan karyawan lainnya yang bernama Leandra dan Wendell. Mereka ini pasangan suami istri yang akan bercerai dalam waktu yang dekat. Dan saat ini Leandra menjalin hubungan dengan Mike. Di saat Mike dan Leandra sedang memadu kasih, datanglah Barry. Barry ini merupakan CEO di perusahaan ini. Setelah itu Mike bertanya ke Terry, kemana karyawan yang lainnya? Terry pun menjawab, sebagian karyawan dibawa ke gudang di sebelah perusahaan kita. Karena penasaran, Mike melihat dari jendela, ada seorang militer yang masuk ke gudang itu. Lalu Mike menelpon security dan menanyakan, kenapa saat ini karyawan yang masuk kerja hanya orang Amerika saja. Security ini pun menjawab, aku tadi pagi mendapat email. Katanya ada beberapa orang Kolombia yang membuat ancaman. Jadi semua karyawan yang berwarga negara Kolombia akan diinterogasi oleh pihak militer. Tak lama kemudian ada suara asing yang berbicara. In 8 hours, most of you will be dead. Suara asing itu mengatakan agar semua karyawan berhenti bekerja, dan suara asing itu juga memberi perintah ke semua karyawan untuk saling membunuh. Jika mereka tidak mengikuti perintahnya, maka dalam waktu 2,5 jam ke depan, suara asing itu akan membunuh beberapa orang dari mereka. Mendengar itu, semua karyawan pun menjadi panik. Ditambah lagi telepon mereka semuanya tak dapat berfungsi. Akhirnya semua karyawan memutuskan untuk berkumpul di lobi. Tak lama kemudian semua akses jalan keluar perusahaan ditutup. Tentu saja karena hal ini, para karyawan pun semakin panik. Tak lama kemudian Barry selaku atasan mereka mencoba untuk menenangkan para karyawan. Sedangkan Denny dan kawan-kawan mencoba mencari bantuan dari sisi atap gedung. Tak lama kemudian dua orang teknisi mencoba untuk membuka dinding yang menutupi perusahaan mereka. Namun sayangnya usaha yang mereka lakukan gagal. Kali ini para karyawan merasa kepanasan karena tiba-tiba saja AC di perusahaan mereka mati semua. Kemudian Mike pun mengatakan ke Barry, mungkin ini semua ulah para militer itu. Karena tadi aku melihat ada seorang militer yang masuk ke gudang sebelah. Namun Barry tak percaya dengan kata-kata Mike, dan Barry meminta Mike agar tetap tenang. Sementara itu Denny dan kawan-kawan melihat ada seorang militer yang berada di pos security.
Mereka pun langsung meminta tolong. Namun militer ini dengan sengaja mengacuhkan Denny dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, Fucking America. mereka mengira ada seseorang yang menembak mereka. Barry pun memberanikan diri mendekati salah satu jasad karyawan. Ternyata kepala karyawan ini meledak, berasal dari alat pelacak yang ditanam di kepala para karyawan. Mike yang panik pun langsung pergi ke toilet. Mike berencana akan mencabut alat pelacak di kepalanya. Namun suara asing itu muncul lagi, dan suara asing itu meminta agar Mike berhenti melakukan itu. Jika tidak, suara asing itu akan meledakkan kepala Mike. Alhasil Mike pun berhenti melakukan hal itu. 9, 8, 3, 2. Setelah dicek lagi, ternyata banyak kamera tersembunyi yang sudah dipasang di perusahaan ini. Sementara itu, saat di lobi, Barry mencoba membujuk security ini untuk memberikan kunci gudang senjata kepadanya. Namun security ini orangnya taat dengan peraturan. Alhasil security ini tak memberikan kunci gudang senjata itu ke Barry. Sedangkan Denny yang panik sembunyi di tempat yang sunyi. Tak lama kemudian datanglah dua orang teknisi yang akan memperbaiki mesin AC. Tak lama kemudian suara asing itu berbicara lagi, dan ia mengatakan, "Kalian bebas melakukan apa saja, tapi jangan merusak kamera dan melepaskan pelacak di kepala kalian. Jika kalian melakukannya, kalian akan tewas. Saat ini yang tersisa dari kalian ada 76 orang, dan aku meminta, dalam 2 jam ke depan aku ingin 30 orang harus tewas. Jika dalam 2 jam ke depan 30 orang tidak ada yang tewas, aku akan membunuh kalian semua dengan caraku." Mendengar itu, semua karyawan menjadi saling waspada. Contohnya kedua teknisi ini. Like that. Move. Man, hey, come here. Get back! Setelah membunuh temannya, teknisi ini berencana akan membunuh Denny. Namun inilah yang terjadi. Sementara itu, karyawan lainnya mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun mereka pecah suara. Di kubu Mike akan memasang spanduk yang bertuliskan minta tolong, yang akan mereka pajangkan di atas gedung perusahaan. Sedangkan di kubu Barry memilih untuk tetap tenang sambil memikirkan cara keluar dari gedung perusahaan ini. Akhirnya yang berada di pihak Mike, mereka bersiap-siap akan memasang spanduk. Sedangkan di kubu Barry, mereka akan memutuskan untuk membuka gudang senjata. Dan hal ini pun diketahui oleh Mike, Leandra, dan security. Mereka bertiga pun mencoba untuk menghentikan aksi Barry dan kawan-kawan. Namun Barry dan kawan-kawan mengacuhkan ocehan dari Mike dan kawan-kawan. Karena diacuhkan, Mike pun melakukan hal ini. Karena perbuatan Mike inilah Barry menghidupkan api pertempuran di antara mereka. Di saat Mike dan kawan-kawan memasang spanduk, mereka malah ditembaki oleh militer. Oh fuck. Lalu suara asing itu mengatakan, "Jika kalian memasang spanduk lagi, akan kuledakkan kepala kalian." Akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun. Kali ini mereka kehabisan akal. Setelah mendapatkan senjata, kubu Barry pun mulai menyerang kubu Mike. Alhasil security ini pun menjadi korban mereka. He's... Don't you call me Pulver. Setelah itu, kubu Barry pun mengumpulkan semua karyawan yang tersisa di lobi, kecuali Denny, karena ia sedang sembunyi. Setelah terkumpul, Barry membariskan beberapa karyawan,
Lalu Barry pun menembak satu persatu para karyawan yang ia bariskan tadi. You will rot in hell for Di saat Mike akan ditembak, Danny mematikan lampu, hingga pada akhirnya para karyawan ini pun kabur kocar-kacir, dan kubu Barry pun mengejar para karyawan yang kabur. Setelah itu suara asing pun berbicara lagi. Sejauh ini kalian sudah membunuh 29 orang. Sisa waktu kalian hanya 2 menit lagi. Jika dalam 2 menit tidak ada yang tewas 1 orang lagi, maka aku akan membunuh beberapa orang dari kalian. Karena para karyawan gagal membunuh 1 orang lagi, maka si suara asing ini pun membunuh beberapa orang karyawan. Will now be eliminated. Setelah itu suara asing ini mengatakan ini adalah tahap akhir dari permainan ini. Siapa yang membunuh paling banyak, ia akan dinyatakan sebagai pemenang. Tentu saja para karyawan ini semakin menggila dalam membunuh. Where's the bullet? Sementara itu, saat di lobi, Leandra bertemu dengan penjaga kafe dan karyawan yang lainnya. Ternyata mereka ini sedang mengumpulkan bom yang tertanam di kepala jasad para karyawan. Rencananya dengan bom ini, mereka akan meledakkan dinding yang menutupi gedung perusahaan ini. Setelah itu, Leandra menggunakan pengeras suara untuk menyuruh Mike mendatangi dirinya yang saat ini berada di lobi. Barry yang mendengar suara Leandra, ia pun langsung menuju ke lobi untuk membunuh Mike. Sedangkan Leandra sendiri tanpa sengaja bertemu dengan Wendell. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah itu, Mike pun sampai ke lobi dan bertemu dengan Leandra. Leandra pun memberikan bom yang telah terkumpulkan tadi ke Mike. Tak berselang lama mereka berdua pun langsung diserang oleh karyawan lain. Tak sampai di situ saja, mereka pun diserang juga oleh Barry. Sayangnya di sana Leandra tertembak dan Leandra pun tewas. Sementara itu Danny tewas ditembak oleh Barry. Karena Leandra tewas, Mike pun langsung menyerang Barry. Dynamic business landscape provides. We not only bring the and and the meaning of their job and their mission, and also here to ensure that you become master of your own destiny. Setelah berhasil membunuh Barry, penutup gedung ini pun terbuka dan datanglah 2 orang militer menjemput Mike. Lalu Mike dibawa ke gudang. Di sana Mike bertemu dengan seorang psikopat yang memerintahkan mereka untuk saling membunuh. Mike pun bertanya ke psikopat ini, "Kenapa kalian melakukan hal ini?" Dan psikopat ini pun menjawab bahwa kami ini bagian dari organisasi internasional yang mempelajari perilaku manusia. Kami melakukan ini agar dunia menjadi lebih baik lagi. Setelah itu, Mike langsung menekan pemicu yang meledakkan kepala mereka. Ternyata secara diam-diam Mike sudah memasukkan bom ke dalam saku para psikopat ini. Setelah membunuh para psikopat ini, Mike keluar dari gudang itu. Ternyata Mike ini hanya bagian kecil yang selamat dari eksperimen para psikopat ini. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.